kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. His precious life he gave. What great love he shown to me, my sinful soul to save. I'll bless his name and always thank him. Such a wondrous gift to me. My prayer will forever be. Thank you, God, my Lord and King. Yesus telah mati, berikan nyawanya. Sungguh besar kasih-Nya, selamatkan jiwaku. Ku puji nama-Nya dan bersyukur, sungguh karunia besar. Doaku selamanya, terima kasih Tuhanku. Doaku selamanya, terima kasih Tuhanku. Anak-anak yang kekasih, sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha murah, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat. Kami berterima kasih Engkau telah mengaruniakan tenaga, kekuatan, kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu pada sekolah minggu hari ini. Berikanlah konsentrasi, hati yang terbuka, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bukan hanya untuk mendengarkan, namun juga melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, menyembuhkan teman-teman kami yang sakit, juga menyertai dan memberikan sukacita kepada teman-teman kami yang tidak bisa bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, jika Engkau berkenan, segera lalukanlah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dan teman-teman kami bisa kembali bersekolah minggu, berkebaktian di gereja, dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami persambungkan doa yang tidak sempurna ini dengan doa para rasul yang masih bekerja di atas muka bumi hingga saat ini. Tuhan, datanglah segera, jemputlah kami semua di dalam kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, gimana? Sudah pada siap belum menerima pelajaran sekolah minggu? Masih pada duduk kan? Gak ada yang lari-lari? Tuh, siapa? Ada yang lari-lari? Ayo kita duduk. Sebelum masuk pelajaran sekolah minggu, saya punya beberapa gambar nih. Yuk kita perhatikan bareng-bareng. Gambar yang pertama, di sini Tuhan Yesus naik binatang apa ya? Kok mirip kuda ya? Ada yang tahu nggak ya? Itu Tuhan Yesus naik apa? Coba jawab. Ya, betul. Tuhan Yesus naik kedelai. Bukan ya. Tapi naik keledai. Itu tentang peristiwa Minggu Palmira. Ada yang masih ingat nggak ceritanya? Kemudian gambar yang kedua,
Di sini Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Gambar yang ketiga, di situ ada tangan Tuhan Yesus sedang diikat. Kemudian di depan Tuhan Yesus ada siapa ya? Ada yang tahu nggak anak-anak? Di depannya Tuhan Yesus itu adalah Pontius Pilatus. Itu adalah peristiwa Tuhan Yesus sedang diadili. Kemudian gambar yang keempat, di situ Tuhan Yesus sedang memakai mahkota duri. Aduh, sakit nggak ya? Mahkota dari duri dipasang di kepala. Menurut anak-anak, sakit nggak? Pasti sakit ya? Ya, dari keempat gambar tadi, menurut anak-anak nih, gambar mana yang menceritakan Tuhan Yesus paling menderita? Gambar yang 1, 2, 3, atau yang keempat? Ya, gambar yang keempat itu adalah tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, atau yang biasa kita peringati di hari Jumat Agung. Nah, anak-anak, penasaran nggak dengan cerita selanjutnya? Yuk kita simak ceritanya bareng-bareng. Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan.
Ia digantung di kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menurut anak-anak, bagaimana perasaan Yesus ketika ia diperlakukan begitu buruk oleh orang-orang? Ya, pada waktu itu, Yesus memohon kepada Bapa Surgawi untuk mengampuni orang-orang yang mengejeknya dan yang mendakwa atau menuduhnya. Padahal, ia tidak terbukti melakukan kesalahan atau kejahatan apapun. Sementara itu, di kaki salib, para prajurit membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus. Mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Para prajurit juga mengolok-olok Yesus. Mereka menawari Yesus anggur asam dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di atas kepala Yesus ada tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Pada saat yang sama, ada dua orang penjahat yang juga disalibkan di sisi kanan dan kiri Yesus. Salah satu dari penjahat itu mengejek Yesus dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegurnya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Kemudian ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Menurut kalian, apa yang akan Yesus katakan selanjutnya? Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saat itu kira-kira sudah jam 12 siang dan tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Lama sabachthani. Eli! Eli! Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah Yesus mengatakan demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Nah, anak-anak yang kasih, Yesus bereaksi dengan cara mengampuni yang sama, baik kepada orang-orang yang telah mendakwanya, maupun kepada kedua penjahat itu. Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu pahit dan harus mati bagi kita agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Teladan Yesus ini memperlihatkan kurban tunggal yang berlaku sepenuhnya dan juga memperlihatkan penderitaan yang pahit dan kematian Kristus. Dengan kata lain, kurban ini hanya dipersembahkan sekali, tetapi berlaku untuk semua orang yang pernah hidup dan yang akan pernah hidup. Shalom teman-teman, saat ini saya akan memperagakan ilustrasi tentang bagaimana Yesus sanggup menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Di depan sini ada 3 buah gelas yang berisi air. Yang ini melambangkan Yesus, yang ini melambangkan dosa atau iblis, yang ini melambangkan saya. Sekarang jika saya menurut Yesus, saya melakukan apa yang Yesus mau, saya akan berwarna bening seperti ini. Jika saya melakukan dosa, saya akan seperti ini. Jika saya melakukannya terus-menerus, saya akan seperti ini. Saya akan semakin serupa dengan iblis. Sekarang saya membutuhkan Yesus untuk menyucikan saya kembali. Tetapi apakah Yesus sanggup? Ya, Yesus sanggup. Iblis pernah mencoba Yesus, tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Buktinya ini. Sekarang jika Yesus masuk ke dalam hidup saya akan seperti ini. Anak-anak, sudah lihat video barusan kan? Coba sekarang saya tanya nih. Siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu nih? Mungkin tidak sengaja. Seperti berbohong atau mencuri.
Siapa yang pernah mencuri? Ayo ngaku. Mencuri mainan adiknya mungkin? Mencuri mainan temennya? Kemudian siapa yang pernah melawan orang tua? Nah, itu semuanya perbuatan tidak baik ya. Sama seperti cairan pemutih di video barusan yang bisa merubah air menjadi jernih. Begitu juga tentang penderitaan Tuhan Yesus dan kasih karunia Allah, sehingga kita dapat dibebaskan dari dosa dan dosa-dosa kita pun dapat diampuni. Nah, anak-anak yang kasih, coba nanti anak-anak renungkan lagi ya, bagaimana Yesus telah berkorban memberikan hidupnya sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Tuhan Yesus kita telah datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sungguh Tuhan Yesus kita luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak yang kekasih, ayat hafalan kita hari ini diambilkan dari Lukas 23 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang anak-anak coba terus ya, sampai hafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas sekolah minggu. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Ya, sekarang setelah digunting kita buka. Jadi bentuk apa ya? Coba kita lihat. Wah, jadi bentuk salib. Bentuk salib ini kita akan warnai dengan menggunakan krayon. Warnai bagian tepinya saja ya. Warnanya bebas. Boleh warna-warni seperti ini atau sesuai dengan keinginan anak-anak. Setelah selesai diwarnai bagian tepinya, kita taruh bentuk salib ini di atas kertas yang lain. Kita atur posisinya, lalu kita akan gosok dengan tangan kita setiap warna yang ada di tepi salib ini. Gosok keluar seperti ini ya. Setelah selesai semua digosok bagian tepinya, lalu kita angkat. Wah,
terbentuk seperti ini. Nah, setelah ini boleh anak-anak hias ya, bebas berkreasi sesuai keinginan anak-anak agar menjadi lebih indah. Sudah jadi. Tadi bentuk salibnya masih bisa kita hias loh. Tuh seperti ini bisa. Juga potongan-potongan yang tadi bisa kita susun menjadi sebuah kata. Kata apa ya? Kita lihat. Wah, membentuk kata life yang artinya hidup. Ya, karena Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran sekolah minggu hari ini. Semoga kami, anak-anak-Mu, dapat mengerti dan menjadi lebih tahu akan firman-Mu. Bapa yang di sorga, terima kasih Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Berikanlah kami kesehatan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak yang kekasih, berikut adalah para pemenang kuis doa Yesus di Getsemani. Juara 3 diraih oleh Fafa dari Sidang Bekasi. Selanjutnya, juara kedua diraih oleh Sean dari Lingkar Selatan. Dan yang juara pertama diraih oleh Kesia Dwi Natasha dari Sidang Nusantara Kebon Kelapa. Selamat kepada semua para pemenang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak semuanya, gimana nih pelajaran sekolah minggu hari ini? Keren banget ya cerita hari ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa hebatnya. Udah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, untuk mengakhiri pelajaran sekolah minggu hari ini, kita nyanyi lagi yuk sama-sama musik.